Selamat malam, saya Fristian Grich, Anda menyaksikan Forum Fristian. Pemirsa, kami punya data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume sampah di Indonesia 3 tahun berturut-turut. Kami tunjukkan 2019 lalu mencapai 64 juta ton, kemudian pada 2020 lalu mencapai 67,8 juta ton, sementara pada 2021 lalu mencapai 66 juta ton. Dengan komposisi saya coba tunjukkan, Anda bisa saksikan di layar, saya harus melihat secara detail catatan saya. Sampah sisa makanan itu paling banyak ternyata, 28,3%, ini terbanyak. Kemudian sampah plastik dan proporsi sebesar 15,73%. Sampah lain-lainnya sih ada 7,48, lain ada sampah kayu atau ranting, karton, logam, kemudian juga sampah kain. Nah, kalau Anda mendengar ukuran ton, tadi saya sebutkan 2021 ada 66 juta ton, 66 juta ton. Seberapa banyak 66 juta ton? Kami coba untuk bandingkan kepada Anda. Kami tunjukkan, ini saya coba bandingkan dengan berat kapal Titanic. Anda tentu sudah menonton film kapal penumpang Super Britannia Ryan tenggelam di Samudra Atlantik ya, pada 15 April 1912 lalu. Jadi beratnya itu 1.262 kali dari kapal Titanic. Kalau saat ini adalah di layar ada Burj Khalifa, itu adalah gedung tertinggi di dunia, salah satu gedung tertinggi di dunia. Berat 66 ton itu sama dengan 132 kali beratnya Burj Khalifa. Nah, sayangnya nih pemirsa, dari total 66 juta ton sampah hanya sebagian, saya sebutkan nih angkanya 21,53 juta ton yang masih menyisakan timbunan. Dan dari jumlah tersebut 66,51% sampah berhasil dikelola, sementara 33,49% sampah tidak berhasil dikelola, hanya sekitar 10% yang berhasil didaur ulang. Artinya kecil sekali, ini tampak di layar Anda. Tuh, saya masih menunggu angka yang menunjukkan tidak. Oke, di warna ungu Anda bisa saksikan, tadi saya sebutkan ada 66,51% sampah yang berhasil dikelola, dan sisanya 33,49% sampah lainnya masih belum bisa dikelola. Seharusnya ada angka 10% yang berhasil didaur ulang. Tapi saya kenalkan lebih dulu narasumber yang bergabung secara langsung di studio Forum Fristian. Ada Pak Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Selamat malam, Pak Rasio. Selamat malam, Mbak. Sip. Ini Melati, Mas Rafa sama Fania ini punya cerita yang berbeda-beda, Pak Rasio. Melati dengan bye-bye plastik, kemudian Mas Rafa dengan e-waste, Fania dengan Histortic. Ini tadi bicara soal Fania tadi ya, Fania yang tadi cerita mengenai dia ikut lomba dulu nih buat dapat funding. Nah, kalau pertanyaannya dukungan negara buat anak-anak muda yang sedemikian luar biasa, usia 10 sampai 12 gitu ya, ketika mereka masih sangat belasan sampai sekarang masih belasan. Tapi punya pemikiran yang jauh ke depan. Ini kita tinggal di bumi dan butuh orang-orang seperti mereka yang menjaga bumi kita. Bentuk kehadiran negara, bentuk dukungan negara seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Pristan. Saya mengapresiasi anak-anak muda hebat Indonesia. Mereka adalah our hero, pahlawan kita, pahlawan bumi. Tadi bagaimana dijelaskan oleh Melati, upaya-upaya yang dilakukan untuk bye-bye plastics, kemudian juga Mas Rafa berkaitan electronic waste, dan juga Mbak Fania ya. Ini bagi kami, ini mereka adalah role model untuk anak muda Indonesia, dan juga mereka adalah hero kita. Tentu negara juga harus punya peran penting dalam membuka ataupun memberikan kesempatan pada mereka untuk dapat berperan lebih aktif lagi. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan satu komitmen bangsa ini berkaitan dengan lingkungan hidup ya, di mana di dalam Undang-Undang Dasar kita, ini komitmen negara, komitmen bangsa, pasal 28 huruf H. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini satu modal besar bagi bangsa Indonesia, karena kita mempunyai green konstitusi, konstitusi hijau. Wow, diatur benar-benar di hukum paling dasar ya? Ya, komitmen politik negara, komitmen kebangsaan kita. Ya. Dijelaskan di pasal 28 huruf H tadi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
Kemudian bagaimana ekonomi nasional ini? Tadi mereka bicara tentang ekonomi ketiga-tiganya. Sangat erat kaitan dengan ekonomi yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Ekonomi nasional juga diatur untuk concern terhadap lingkungan hidup. Di dalam pasal 33 ayat 4 bahwa perekonomian nasional harus berdasarkan kepada efisiensi keadilan, ya, berdasarkan efisiensi, dan juga berdasarkan berwawasan lingkungan dan juga berkelanjutan. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, ya. Okay. Ini kan sejalan dengan apa yang menjadi komitmen dan aksi yang dilakukan oleh ketiga hero pahlawan kita tadi. Negara mempunyai komitmen yang besar untuk itu. Dan negara juga memberikan kesempatan pada mereka berpartisipasi untuk terlibat. Kemudian apa langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Ya, kami sampaikan pemerintah sejak awal concern terhadap upaya-upaya memperkuat peran anak-anak muda di dalam pelestarian lingkungan hidup. Ya, banyak langkah-langkah sudah dilakukan dan berikan kesempatan kepada mereka. Ya, saya ingat mungkin Fania Santoso ini dari Surabaya, Mbak Fania ya. Betul. Fania betul, Bapak. Nah, betul. Mungkin kita pernah ketemu sekitar 11-12 tahun yang lalu. Ya, saya waktu itu. Iya Pak, waktu itu ada penyuluhan terkait karbon kalkulator juga. Ya, saya sering berapa kali ketemu. Saya ingat kami pada tahun 2011 juga Indonesia mengambil inisiatif sangat penting bagi anak muda dunia ini. Apa itu kita menjadi tuan rumah, ya, konferensi dunia untuk anak-anak dan pemuda untuk lingkungan hidup. UNEP Conference on Environment. Di sana kurang lebih ada 2.000 anak-anak muda sedunia dari 118 negara berkumpul di Bandung. Mereka saling bertukar pengalaman. Ini juga untuk menarik awareness anak-anak muda sedunia. Dan Indonesia mengambil peranan penting di dalam perjuangan lingkungan hidup sedunia untuk anak muda Indonesia. Jadi itu tahun 2011. Itu 2011. Baik. Nanti Pak Rasio, 2011 banyak peran anak muda. Hari ini kita juga melihat banyak anak muda yang berperan. Nanti kita lanjutkan cerita dari peran begitu panjang sejarah peran anak muda kita dalam turut serta menjaga bumi kita. Tapi saya harus jeda sejenak. Nanti saya beri kesempatan lagi kepada Pak Rasio. Kami akan kembali di Forum Christian usai jeda. Saya akan tanyakan kepada Melati nanti pesan-pesannya kepada anak muda, harapannya kepada anak muda yang sebaya mungkin lebih tua sedikit, atau kepada kita semua sebenarnya yang punya kewajiban untuk menjaga bumi, juga kepada rekan-rekan yang lain yang masih bergabung secara virtual. Sesaat lagi di Forum Christian. Saya lanjut tadi soal kehadiran negara. Pak Rasio, 2011 anak muda kita sejarah mencatat itu gitu ya, kita punya triggernya ya. Bahkan menjadi leadernya mungkin ya 2011. Perjalanan hingga 2021 2022 ini? Ya, ini kan sebuah perjalanan panjang, komitmen negara untuk melibatkan peran serta masyarakat, khususnya anak-anak muda. Tadi Melati menyampaikan ya, data bahwa anak-anak muda ini merupakan jumlah yang terbesar saat ini, apalagi Indonesia sedang masuki bonus demografi ya. Di mana peran anak muda sangat penting. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaruh harapan besar pada anak muda ini. Ya, di mana berbagai macam inisiatif dilakukan, ya, termasuk saya jelaskan tadi komitmen negara melalui konstitusi, komitmen negara melalui undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga komitmen dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaruh perhatian besar pada anak-anak muda. Di KLHK kita mempunyai berbagai macam inisiatif untuk mendorong anak-anak muda terlibat langsung. Apa saja itu, Pak? Di dalam ya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup kehutanan, baik sebagai aktivis maupun sebagai ilmuwan, maupun juga mendorong entrepreneurship, eco-entrepreneurship. Ya, banyak langkah-langkah dilakukan. Misal kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong, memulai misalnya dari gerakan anak muda yang relatif formal ya, pramuka. Kita memiliki Saka Kalpataru, Saka Wanabakti, ya, yang memberikan keterampilan-keterampilan lingkungan kepada anak-anak muda.
dan keterampilan pelestarian hutan pada anak muda. Inilah inisiatif yang sangat penting untuk membangun gerakan ini. Kemudian juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil inisiatif bersama-sama dengan berbagai macam aktivis-aktivis lainnya membangun dinamakan Green Leaders. Green Leaders. Ya, itu anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Ya, anak muda dibentuk untuk menjadi pemimpin di dalam lingkungan hidup dan kehutanan ini. Karena mereka adalah pemilik masa depan, dijelaskan oleh Melati tadi. Mereka mengalami masa sekarang, dan juga mereka harus menentukan reshaping their futures, ya, membangun masa depan mereka oleh mereka. Dan kami melihat itu, ya, dilakukanlah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk mendorong. Termasuk juga ada inisiatif melalui sekolah-sekolah. Kita punya Adiwiyata. Ini sekolah-sekolah formal maksud Bapak sekolah-sekolah formal. Ya, sekolah formal kita berikan pemahaman-pemahaman lingkungan kepada mereka. Kita dorong mereka mempunyai kesadaran lingkungan, sehingga mereka itu bisa mengaplikasikan, ya, pengetahuan mereka tidak hanya di sekolah mereka, tapi di rumah mereka, di lingkungan-lingkungan ada di mereka. Ini langkah-langkah besar yang dilakukan, memang harus dilakukan terus-menerus. Dan harus masif gitu ya, tadi Melati sebut, ya nggak bisa kita kerja sendiri, harus kolaborasi. Ya, saya meyakini ini, ya, saya percaya bahwa lingkungan hidup dan kehutanan itu merupakan persoalan yang sangat kompleks. Tidak ada satu lembaga apapun, dan tidak ada satu individu apapun yang bisa menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan sendirian. Maka kolaborasi harus menjadi keniscayaan. Kita harus berkolaborasi mengatasi persoalan ini. Baik itu kolaborasi antar sesama lembaga pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah dengan dunia usaha, dengan masyarakat, termasuk juga anak-anak muda, dengan akademisi. Ini langkah yang sangat tepat. Menurut kami, kita harus segera mendorong tumbuhnya hero-hero, pahlawan-pahlawan hebat. Seperti 3 orang ini. 3 orang ini contoh yang kita ada hari ini. Dan saya meyakini, berdasarkan pengalaman kami, banyak anak-anak muda lainnya yang mungkin tidak tersorot oleh media. Kamera, betul. Saya banyak jalan ke daerah. Ada Pak, banyak Pak. Banyak anak-anak muda tidak hanya bicara tentang sampah, tidak hanya bicara tentang waste, limbah. Tidak hanya bicara tentang lifestyle, tapi mereka bekerja, ya, melakukan kegiatan-kegiatan ecopreneurship misalnya. Mereka banyak mendorong kegiatan ekowisata. Mereka melakukan gerakan konservasi. Ini banyak dilakukan. Bapak sebut tadi banyak dilakukan dalam arti bahwa mereka masuk radar KLHK, kemudian mereka, tapi tidak hanya masuk radar, tapi apakah mereka juga kemudian diberi, tadi Fania sempat sebut, dia masih cari funding itu dengan ikut lomba, Pak. Bagaimana dengan pembiayaan? Bagaimana dengan apa saja yang mereka butuhkan? Apakah itu di provide atau diberikan oleh KLHK? Ya, kami juga memfasilitasi anak-anak muda yang memang punya concern, ya, baik dia sebagai aktivis, ya, sebagai juga tadi ini kan beberapa teman-teman ini kan bergerak dalam konteks wirausaha, ya. Betul. Menurut kami ini harus dilakukan, karena saya tertarik dengan apa yang disampaikan dengan Rafa, ya, tentang e-waste. Ya, waste itu jangan dilihat sebagai persoalan, tapi waste dilihat juga sebagai opportunity. Material-material baru ke depan itu berasal dari e-waste. Penambangan tidak lagi tambang di hutan-hutan di gunung-gunung sana. Sekarang banyak juga urban city mining atau urban mining. Urban mining? Ya, tambang-tambang itu banyak melakukan proses recycle. Ya. Dan itu bisa menghasilkan produk yang punya nilai besar, nilai ke ekonomi. Kita ambil contoh misalnya, tadi bicara tentang electronic waste, tidak hanya ada hazardusnya di sana, tapi di sana juga mungkin ada silver, perak, ada tembaga, ada emas yang ada di sana. Jadi mengelola lingkungan hidup itu harus bicara tentang komprehensif, dan lingkungan hidup sangat erat kaitan juga dengan bisnis anak muda. Saya membayangkan kalau ada startup ya, berkaitan dengan waste ini maupun sampah ini, maka persoalan-persoalan lingkungan hidup yang kita hadapi ini akan semakin mudah kita tanganin. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah sampah itu sendiri, tapi juga punya nilai ekonomi tadi gitu ya. Jadi sumber mata pencaharian baru. Jadi apa ya, istilah sederhananya sekali mendaing 2-3 pulau terlampaui lah Pak ya. Kita kemudian menjaga bumi kita, sampah nggak ada gitu ya, kemudian punya nilai ekonomi. Tapi ini ada program-program spesifik dan terukur sesuai sasaran atau tertentu sasarannya yang sudah dilakukan oleh KLHK dong ya? Ya, KLHK juga kan melakukan ya
mendorong misalnya. Dan itu seluruh Indonesia ya Pak? Ya, seluruh. Ambil contoh misalnya. Saat ini kita bicara tentang bagaimana mengatasi persoalan sampah yang ada di rumah-rumah. Ya, termasuk sampah plastik dan sebagainya. Plastik itu masih punya value ekonomi sebenarnya. Nilai ekonomi sangat tinggi untuk di recycle. Ya, kita mendorong, KLHK mendorong ya program bank sampah. Sekarang ini ada kurang lebih 11.000 bank sampah, di mana bank sampah itu tidak hanya mengatasi persoalan sampah terjadi lingkungan, tapi juga merupakan generate income, ekonomi bagi para masyarakat anggota-anggota bank sampah tersebut. Jadi good for environment, also good for business. Good for business ya. Ya, ini yang kita mesti dorong bersama-sama. Maka saya sangat bangga, saya bertemu langsung dengan sangat langsung ini ya, dengan teman-teman ketiga. Fania, Rafa tadi ada Melati. Rafa, Melati dan juga Fania ini, dan saya mengharapkan lebih banyak Forum lagi anak Kristan muda ini juga melibatkan anak-anak muda lainnya yang berperan aktif langsung di lapangan. Baik. Ini kita itu perlukan. Harapan Pak Rasio. Kami juga berharap bisa mengundang lebih banyak lagi teman-teman generasi muda, anak muda yang atau siapapun yang punya kiprah, punya langkah besar kecil untuk menjaga bumi kita di 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Kita coba bicara soal sampah saat ini. Nanti saya usai jeda saya akan tanyakan ke Fania dan juga Rafa. Tadi poinnya bagus ya Pak. Good for environment, good for economy. Jadi good for business. Juga menghasilkan nilai ekonomi. Saya mau tanya ke Fania dan juga Rafa yang mungkin berharapnya bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Sesaat lagi di Forum Christian. Ya, kalau kita mendengarkan ketiga pahlawan kita, anak-anak muda hebat Indonesia ini, kita bisa melihat bagaimana karakter anak muda kita yang kritis, ya. Punya visi ke depan gitu ya. Punya futuristik, punya visi ke depan. Kemudian mereka juga sangat dinamik dan inovatif. Saya menyampaikan mereka adalah modal besar bangsa ini untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ini yang saya lihat dari diskusi ini. Tentu bagi kami, dalam berkaitan dengan modal besar bangsa ini, anak muda ini, tentu kami akan terus bekerja sama dengan mereka. Buka ruang untuk bekerja sama dengan mereka untuk lebih mendorong aktivitas-aktivitas mereka lakukan, baik itu sebagai aktivis, saya jelaskan tadi, karena juga masih banyak juga ilmuwan-ilmuwan muda kita yang concern terhadap mencari solusi-solusi berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan ini. Berhasil dijelaskan, Rafa tadi menjelaskan problemnya, masalah daripada e-waste. Tapi banyak juga riset-riset dilakukan oleh anak-anak muda kita, bagaimana memanfaatkan limbah-limbah ini menjadi produk-produk bermanfaat. Itu banyak nilai Pak. Ekonomi banyak. Itu sudah didaftar, ada daftarnya atau masuk ke KLHK minimal gitu? Ya, ada banyak yang kami ketahui. Misal contoh misalnya, dia bicara tadi tentang e-waste. Tadi saya jelaskan, electronic waste itu kan ada tembaga. Kemudian ada perak di situ, ada tembaga, ada perak, ada timah, ada emas. Banyak riset-riset yang bisa mengambil, ya, merecovery daripada material-material yang berharga ini. Dan diolah jadi produk lain. Produk lain, kan mereka mendapatkan emas, mendapatkan perak, mendapatkan tembaga. Tentu juga ada orang-orang yang melakukan riset juga, beranak muda juga melakukan riset berkaitan bagaimana mengatasi masalah-masalah. Tadi disampaikan tentang hazardous waste, limbah yang berbahaya ini. Dan juga kita juga bisa melihat bahwa bagaimana anak-anak muda punya peran sebagai eco-planner seperti dilakukan Fania. Dan kami harapkan bahwa mereka inilah ya yang akan menjadi modal besar bangsa kita untuk menjadi negara terdepan di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk juga menjadi model bagi negara-negara lain. Saya jelaskan tadi, tahun 2011 kita mempunyai program bersama anak-anak muda di dunia, ya, mewujudkan Bandung Declaration, Bandung Declaration. Motor penggeraknya adalah anak-anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia, motor-motornya, ya, dan kemudian dilanjutkan terus-menerus sampai saat ini, dan banyak inisiatif yang sudah dibangun oleh Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Ibu Siti Nurbaya, ya, inisiatif Green Leaders Indonesia. Green Leaders, Kemudian bagaimana pramuka itu mempunyai concern terhadap lingkungan dan juga hutan. Kemudian bagaimana kita mendorong tadi ya, sekolah-sekolah yang berurusan lingkungan, Adiwiyata. Kemudian banyak upaya-upaya menciptakan generasi lingkungan ini. Ini komitmen besar
dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan agar kita bisa menciptakan hero-hero bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Oke, karena itu adalah amanat dari konstitusi kita. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu banyak anak muda, termasuk Fania, Rafa, dan juga Melati. Dan tadi ya Pak, banyak sekali ternyata anak muda kita yang sudah bekerja banyak, tapi mungkin tidak tersorot oleh kamera. Semoga hari ini bisa apa saya sampaikan tadi. Semoga kami bisa dapat kesempatan untuk bicara dengan mereka. Mungkin Pak Rasio dan KLHK bisa membantu untuk memfasilitasi. Kita harus jeda. Usai jeda saya akan minta Fania, Pak Rasio juga ya untuk Rafa juga untuk bicara kepada pemirsa Forum Christian, pemirsa TVRI, untuk sama-sama yuk kita bangkitkan kembali kesadaran kalau kita tuh ternyata bisa melakukan hal yang kecil untuk bisa menjaga bumi kita ini. Tempat kita tinggal semua sebagai bagian dari penduduk bumi, kita punya bisa melakukan sesuatu atau banyak hal untuk bumi tempat kita tinggal. Sesaat lagi di Forum Christian. Pak Rasio, pesan buat kami semua lah, nggak hanya generasi muda, tampaknya semua orang, setiap warga negara, karena itu jadi pesan di konstitusi, setiap warga negara juga punya kewajiban untuk bisa tadi menjaga lingkungan Indonesia menjadi bagian dari penduduk dunia. Terima kasih Mbak Christian. Kita hanya punya satu bumi. We have only one planet. Tugas kita lah menjaga bumi ini. Tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang. Kita tidak bisa sendirian dalam menjaga bumi ini. Kita harus bersama-sama. Setiap orang, itu baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen, harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui perilaku-perilaku yang berkelanjutan. Sustainable lifestyle. Gaya hidup yang berkelanjutan ini menjadi sangat penting bagi kita. Untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab, dan juga untuk para produser juga harus bertanggung jawab untuk menghasilkan produk-produk yang tidak hanya bermanfaat bagi para konsumen, tapi juga produk-produk yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Ini harus kita lakukan sama-sama, karena tidak ada satu individu pun yang bisa menyelesaikan persoalan lingkungan hidup ini sendirian. Untuk itu kita harus bersama-sama dalam menjaga bumi kita, karena kita hanya punya satu bumi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rasio, Mas Rafa, terima kasih, Fania, terima kasih. Tadi juga di paru-paru sebelumnya ada Melati yang juga hadir di Forum Christian dengan inspirasinya yang luar biasa. Semoga Forum Christian edisi kali ini juga bisa menginspirasi Anda yang menyaksikan tayangan ini untuk melakukan langkah kecil, langkah apapun yang bisa Anda lakukan untuk turut melestarikan, menjaga bumi kita, tempat kita sama-sama tinggal, hidup, dan bersama-sama menikmati banyak hal di bumi ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami, saya Christian Grich. Sehat selalu untuk Anda semua. Sampai jumpa.